Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang kami cintai, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kisah pembacaan kitab Nikmatul Kubro Alal Alam tentang keajaiban detik-detik kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dialami oleh seluruh alam. Bukan hanya langit, bumi, malaikat, makhluk hidup semua merasakan detik-detik kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan detik-detik kelahiran beliau, ombak yang tadinya sering mengeluarkan ombak itu besar di pantai, detik-detik menjelang kelahiran beliau, ombak itu pun menjadi tenang. Api abadi di Persia yang saat itu nggak pernah padam, tiba-tiba api itu pun menjadi padam dalam rangka menyambut detik-detik kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 360 berhala yang berada di Ka'bah saat itu Allah hancurkan, Allah tundukkan berkeping-keping. Berhala saat itu yang berada di Ka'bah tidak ada satupun yang tersisa dalam rangka menyambut detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keanehan-keanehan dan keajaiban yang terjadi saat beliau lahir ke muka bumi. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Nikmatul Kubro Alal Alam, keanehan yang dialami oleh ibunda Nabi kita Muhammad, yaitu Ibu Siti Aminah di malam yang ke-6. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dari malam yang ke-1 di awal bulan Rabiul Awal sampai malam yang ke-5. Nah, malam hari ini kita lanjutkan yang dialami malam-malam berikutnya oleh Ibu Siti Aminah saat detik-detik melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailatis sadisah, dan pada malam yang ke-6, zaharatil anwaru fil aqtar li sahibil madahi wassana. Cahaya nampak fil aqtar di seluruh penjuru langit, di seluruh penjuru bumi. Jadi di malam yang ke-6 dalam rangka menyambut li sahibil madahi wassana, sang pemilik pujian dan sanjungan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit pun pada malam yang ke-6 itu memancarkan, menampakkan cahayanya di seluruh penjuru langit. Di belahan bumi manapun di seluruh dunia itu langit nampak cahayanya, cerah, nggak ada mendung, bintang nampak, cahaya bulan bersinar, dalam rangka menyambut Nabi kita Muhammad di malam yang ke-6. Wa fil lailatis sabi'ah, dan pada malam yang ke-7 di tanggal 7 Rabiul Awal, hajatil malaikah, para malaikat datang Baita Aminah, ke dalam rumah Ibu Siti Aminah. Fama fatara anhal farahu wal wala, fama fatara anha farahu wala wana. Datangnya malaikat ini memberikan rasa bahagia dan juga menghilangkan rasa capek dan lelah yang dialami oleh Ibu Siti Aminah. Kan orang hamil biasanya, apalagi di bulan yang ke-9, detik-detik melahirkan itu yang dirasakan oleh para wanita, para ibu-ibu. Apakah bayinya lahir akan selamat? Apakah dianya pun melahirkan akan selamat? Mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati.
Apakah anaknya ini lahir dengan normal dan sempurna fisiknya? Apakah jangan-jangan kupingnya apa? Enggak ada? Ataukah kakinya, jarinya ada 15 gitu ya? Itu yang dikhawatirkan oleh setiap ibu-ibu yang mengandung mau melahirkan anaknya di usia kandungan 9 bulan. Kegelisahan apapun terjadi. Takut-takut anaknya cacat, takut-takut anaknya enggak selamat, takut-takut emaknya selamat, anaknya enggak. Takut-takut anaknya enggak selamat, ibunya enggak selamat, anaknya yang selamat. Itu gelisah. Nah, para malaikat datang ke rumah ibu Siti Aminah di malam yang ke-7, tanggal 7 Rabiul Awal. Memberikan rasa ketenangan, menghilangkan rasa lelah, letih saat mengandung Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin nanti yang perempuan nih bakal merasakan gitu. Rasanya mengandung seorang bayi, apalagi di kandungan usia 9 bulan gitu. Tidur susah gitu ya. Miring ke kiri salah, tidur miring ke kanan salah, telentang pun salah, apalagi tengkurap. Bisa mejret tuh bayi gitu ya. Jadi tidur pun nggak pernah pulas. Nah, cuma itu tidak dirasakan oleh Ibu Siti Aminah karena didatangi oleh malaikat. Allah berikan rasa ketenangan, Allah berikan rasa kebahagiaan dalam hati Ibu Siti Aminah. Wa fi lailati saminah, dan pada malam yang ke-8 di bulan Rabiul Awal menjelang kelahiran Nabi, nada lisanul farah wassururi wal hana. Seruan suara memanggil, al farahi wassurur wal hana. Suara kegembiraan, suara kesenangan, suara yang membahagiakan itu menyeru kepada Ibu Siti Aminah di malam yang ke-8. Apa suara yang menyeru itu? Suara tanpa wujud itu. Wa qala, Ibu Siti Aminah berkata, si suara yang tanpa wujud itu berkata, qad qaruba miladuhu wadana. Sungguh sebentar lagi kamu akan melahirkan. Dekat dikit lagi kamu akan beranak gitu ya. Akan bersalin. Di malam yang ke-8. Tanggal 8 Rabiul Awal itu ada suara, "Hei Aminah, sungguh dikit lagi, sebentar lagi engkau akan lahir. Engkau akan bersalin." Kemudian wa fi lailatit tasi'ah, lalu pada malam yang ke-9 di malam Rabiul Awal, nadal munadil lutfi min sahatil atfi, menyeru, suara yang menyeru, memanggil, suara yang menyeru dengan penuh kelembutan, min sahatil atfi, dari zat yang maha kasih, zat yang maha rahman, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang ke-9. Tenang, engkau akan melahirkan sebentar lagi. Sabar, ya. Gembiralah gitu, dan lain sebagainya. Fazala anhal hammu wal ana. Fazala anha hammu wal hana. Karena ada seruan dari zat yang maha rahman, sehingga kegelisahan, kesedihan, kegundahan, kegalauan itu hilang dari Ibu Siti Aminah. Yang tadi Pak Ustadz bilang, ibu-ibu biasanya kalau lagi hamil menjelang lahir itu galau, gelisah. Apakah anaknya cacat atau sempurna, dan lain sebagainya. Maka kegelisahan dan kesedihan pun itu hilang. Kemudian wa fi lailatil asyirah, pada malam yang ke-10 di tanggal 10 Rabiul Awal,
Istabsyaral khaifu wa mina. Tanah di Mina itu istabsyara, merasa gembira, merasa bahagia, menyambut detik-detik lahirnya pemimpin alam, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah di Mina itu di mana? Mina itu di mana sih? Hah? Terowongan Mina yang sekarang jadi terowongan tuh. Di Arab ya. Di terowongan Mina. Nah, tanah di Mina saat itu menjelang detik-detik Nabi lahir, menyambut dengan rasa sukacita dan gembira. Gembiranya tanah atau pasir dikala menjelang datangnya Nabi, itu pasir itu biasanya tanah kalau siang kan panas ya. Kena matahari biasanya pasir apa kalau dipegang? Panas nggak? Panas, tapi nggak adem. Malam pasir atau tanah detik-detik menjelang lahirnya Nabi ini nggak dingin. Kan kalau di Arab pasir biasanya kalau malam apa? Dingin gitu ya. Dinginnya menusuk tulang sehingga mau menyebabkan pasirnya pun atau airnya pun jadi dingin. Ini enggak, sejuk gitu ya. Dipegang tuh enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Jadi ikut bergembira. Binatang-binatang pun bergembira menyambut datangnya junjungan alam. Wa fi lailatil hadi asyara, pada malam yang ke-11 di bulan Rabiul Awal, tabasyara bimiladihi ahlul ardi was sama, para penduduk langit dan penduduk bumi bergembira, saling bersukacita, saling memberitahu antara satu dengan yang lain. Penduduk langit siapa? Malaikat. Penduduk bumi manusia. Nah, tapi kalau manusia belum ada yang tahu. Yang dimaksud penduduk langit dan penduduk bumi di sini yaitu para malaikat. Kan malaikat ada yang di langit, ada yang di bumi. Nah, bagi kita ini kita aja nih di dalam diri kita ini ada 20 malaikat dalam sehari semalam. Di dalam diri kita masing-masing ada 10 malaikat. Malaikat pagi sampai sore, ada malaikat sore sampai pagi lagi. Jadi setiap kita pasti didampingi oleh 10 malaikat. Ada malaikat yang ngejagain mata kita, ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, ada malaikat yang berada di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang. Ada 10. Itu bergantian. Ada yang shiftnya pagi nih, misalkan tadi malam. Sore malaikat yang penjaga siang dari pagi sampai maghrib ini naik ke langit. Ganti shift dengan malaikat yang 10 berikutnya nih. Yang untuk menjaga kita dari maghrib sampai subuh. Begitu terus. Buktinya apa? Malaikat selalu menjaga kita. Allah selalu titipkan malaikat untuk menjaga kita masing-masing. Coba kalau kalian tidur. Biasanya ada rongga, ada lobang yang kita miliki. Di antaranya apa? Rongga. Yang dinamakan rongga apa sih? Sesuatu yang belobang. Apa? Lobang hidung, itu rongga, bolong kan? Enggak ada manusia yang hidung kagak bolong. Kenapa hidungnya tuh bolong gitu? Emang bolong gitu. Kalau nggak bolong nggak bisa napas. Hidung rongga. Kemudian tenggorokan, mulut itu pun rongga. Kuping rongga. Lubang kemaluan rongga gitu. Bolong, kalau nggak bolong
Kalau nggak bolong nggak bisa buang air besar maupun buang air kecil. Nah sekarang Pak Ustadz tanya, kalau kalian tidur mangap apa enggak? Hah? Rata-rata tidur mangap gitu ya. Apalagi kalau udah capek gitu ya. Aktivitas habis kegiatan kita sehari-hari lelah, udah pasti tidurnya pasti mangap, ngiler dah gitu. Nah, ketika bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur, pernah tuh ada mulut, ada semut, atau ada kecoa, atau ada nyamuk, atau ada apa lagi? Serangga. Semut, nyamuk, kecoa, kodok. Apa? Kelabang gitu ya. Apakah setiap pada saat kalian bangun itu pernah ada sesuatu yang masuk ke mulut? Enggak. Apakah kalian pada saat bangun tidur ada yang masuk ke kuping? Enggak. Adakah semut masuk ke hidung? Enggak. Kenapa? Karena di situ ada malaikat yang menjaga kita. Gitu. Setiap semut mau masuk nih, kita tidur mangap, ada semut jalan atau kecoa atau cicak gitu ya. Mau masuk dialingin malaikat. Gitu. Jadi nggak ada satupun serangga yang masuk. Kenapa? Karena kita dijaga sama malaikat. Sayang nggak Allah? Sayang nggak Allah sama kita? Wow, sayang. Allah persiapkan 10 malaikat buat ngejaga diri kita sehari semalam. 20 bergantian pagi dan malam gitu, siang dan malam. Gimana kurang sayangnya tuh Allah gitu ya. Kitanya sholat enggak, ngaji males gitu. Kurang bersyukur sama Allah. Contoh lagi, diri kita selalu dijaga oleh malaikat. Kalian naik motor atau naik sepeda atau jalan lah gitu ya. Terkadang suka kelilipan, ya, ada debu. Itu yang nyuruh mata berkedip siapa? Yang menggerakkan mata berkedip siapa? Malaikat. Iya. Kenapa? Karena mata kita ini dijaga oleh malaikat. Itu malaikat yang gerakan tuh, langsung ditutup kelopak mata kita. Atau kalau dulu ya, maghrib biasanya suka banyak apa? Rongo ya, yang terbangan tuh ya, bener ya, rongo ya. Bukan raron mah gede, rongo. Rongo yang kecil tuh. Dulu kalau masih banyak kebun, banyak tuh. Kalau maghrib, menjelang maghrib banyak binatang apa? Rongo tuh. Pada terbang. Biasanya masuk ke mata tuh. Apalagi kalau kita naik motor. Ya. Sakit banget kalau masuk tuh. Rayap. Bukan. Rayap mah yang ngegerok-gerokin lemari. Rongo. Rongo itu gimana ya? Kecil. Apa? Tenut. Binatang namanya rongo. Nah, kalau kalian suka di kampung misalkan nih, atau di pinggir sawah yang masih banyak pepohonan, itu banyak tuh pada menjelang maghrib pada keluar tuh. Nah, itu rongo namanya. Nah itu biasanya suka masuk ke mata tuh. Masuk ke mata. Nah, kalaulah kita lagi naik motor atau lagi jalan, ada rongo yang masuk ataupun debu yang masuk, itu mata kita buru-buru langsung menutup. Nah, itu pun ada malaikat yang nungguin mata kita. Kan di luar kita ini banyak apa? Banyak di udara kita ini banyak bakteri, banyak kuman berterbangan gitu ya. Banyak kotoran. Nah, tapi disaring tuh, dijaga sama malaikat jangan sampai ada yang masuk tuh. Kalau kita mau celaka, kita mau celaka nih, jalan kepaduk gitu ya. Hitungan kita nyungsep hidung apa? Berdarah. Tapi enggak. Ternyata cuma lecet-lecet dikit hidungnya, enggak berdarah. Itu ada yang nahan tuh, siapa? Malaikat gitu. Jadi makanya kalaulah kita
ingin terhindar dari segala mara bahaya, hendaknya selalu kita punya wudu. Selalu jangan sampai kita tidak punya wudu. Kenapa? Karena malaikat yang 10 tadi senang akan mendekat kepada kita untuk menjaga. Nah, itu keterangannya ada di kitab Qatrul Ghais fi Masaili Abilais. Syekh As-Samarqandi. Keterangannya ada di kitab Qatrul Ghais. Nah, jadi jangan dikira kita nggak dijaga nih sama malaikat, gitu. Dijaga. Ya, malam yang ke-12 wa fil lailati tsaniyati asyarah. Pada malam yang ke-12 menjelang kelahiran Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal, qalat Aminah, berkata Ibu Siti Aminah, wa kana lailatan mukmiratan. Saat itu langit malam sangat cerah. Walaisa fiha dhullam, dan enggak mendung gitu ya. Jadi malam menjelang kelahiran Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal itu langit cerah, enggak mendung. Wa kana Abdul Muthalib qad akhadha auladah. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ini ninggalin anak-anaknya. Gitu. Anak-anaknya ditinggal sama Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Ngapain tuh Abdul Muthalib? Wantalaqa, Abdul Muthalib pergi nahwal haram ke Ka'bah. Yuslihu ma tahaddama min judranihi. Kakeknya Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah untuk memperbaiki dinding-dinding Ka'bah yang gempur, dinding-dinding Ka'bah yang rusak gitu di malam ke-12. Kata Ibu Siti Aminah, walam yabqi indi ahadun la unsa wala zakarun. Aku tidak ada yang ada di sampingku, di sisiku, kata Ibu Siti Aminah, seorang pun la unsa wala zakarun, laki kek perempuan kek gitu, nggak ada yang nemenin. Ibu Siti Aminah sendirian di malam ke-12 menjelang Nabi lahir tuh. Wah, ini kalau model kita mah sendirian menjelang lahir, nggak ditemenin orang, lah udah beringkatan, udah kalang kabut gitu. Udah. Nah, tapi karena memang ini ditolong sama Allah, nggak ada satupun kekhawatiran yang dialami oleh Ibu Siti Aminah. Dah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, detik-detik malam yang ke-12 lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, dan didatangi oleh 4 wanita. Siapa saja? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.